Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 2 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Oktolina, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini, tanggal 2 Agustus tahun 2026, berjudul Perubahan yang Menakjubkan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 9, firman Tuhan, "Kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia." Tuhan Yesus sedang mengerjakan pekerjaannya dalam hati manusia melalui penyataan belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Ia mengadakan perubahan-perubahan yang begitu menakjubkan, sehingga iblis dengan segala kesombongan dan kemenangan yang dibanggakannya, bersama seluruh persekutuan kuasa jahat yang bersatu melawan Allah dan hukum pemerintahannya, hanya dapat memandang perubahan itu seperti sebuah benteng yang tidak dapat ditembus oleh tipu daya dan penyesatannya. Bagi iblis, hal itu merupakan suatu rahasia yang tidak dapat dipahami malaikat-malaikat Allah, para serafim dan kerubim, serta semua kuasa surgawi yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan manusia, menyaksikan dengan takjub dan sukacita bagaimana manusia yang telah jatuh, yang dahulu adalah anak-anak kemurkaan, melalui pendidikan Kristus, sedang membentuk tabiat yang serupa dengan tabiat ilahi, sehingga menjadi anak-anak Allah dan dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan serta sukacita di surga. Kepada gerejanya, Kristus telah menyediakan segala sarana yang diperlukan agar ia menerima kemuliaan yang besar dari umat tebusannya yang telah dibeli dengan darahnya. Gereja yang dikenakan kebenaran Kristus menjadi tempat penyimpanan di mana kekayaan belas kasihan, kasih, dan anugerahnya dinyatakan secara penuh dan sempurna. Pernyataan Kristus dalam doa syafaatnya bahwa kasih Bapa kepada kita sama besarnya seperti kasih-Nya kepada anaknya yang tunggal, dan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di tempatnya, serta untuk selama-lamanya menjadi satu dengan Kristus dan Bapa, merupakan suatu keajaiban bagi bala tentara surga dan menjadi sumber sukacita mereka yang besar. Pemberian Roh Kudus-Nya yang kaya, penuh, dan berlimpah akan menjadi bagi gerejanya seperti tembok api yang mengelilinginya, sehingga kuasa-kuasa neraka tidak akan mampu mengalahkannya. Dalam kemurnian yang tidak bercela dan kesempurnaan tanpa noda, Kristus memandang umat-Nya sebagai hasil dari seluruh penderitaan, penghinaan, dan kasih-Nya, sekaligus sebagai pelengkap kemuliaan-Nya. Kristus, pusat agung dari mana seluruh kemuliaan terpancar. Seluruh surga memperhatikan setiap orang yang menjadi alat di tangan Allah untuk menggenapi maksud-Nya di bumi, sehingga kehendak Allah terlaksana di dunia sebagaimana di surga. Kerjasama seperti inilah yang menghasilkan pekerjaan yang membawa hormat, kemuliaan, dan keagungan bagi Allah.
Oh, seandainya semua orang mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi, sehingga mereka yang sedang menuju kebinasaan dapat diselamatkan. Betapa besar perubahan yang akan terjadi di dunia ini. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Oktolina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tentang perubahan yang menakjubkan, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 16, paragraf 4 berkata, meskipun lemah dan penuh kekurangan, serta terus-menerus memerlukan teguran dan nasihat, gereja tetap menjadi objek perhatian dan kasih Kristus yang tertinggi. Kristus sedang mengerjakan pekerjaan kasih karunia-Nya di dalam hati manusia dan menghasilkan perubahan karakter yang begitu luar biasa, sehingga para malaikat takjub dan menyatakan sukacita mereka melalui nyanyian pujian. Mereka bersukacita karena manusia yang berdosa dan sering berbuat salah dapat diubahkan sedemikian rupa. Gereja memang terdiri dari manusia yang lemah dan tidak sempurna, tetapi sangat dikasihi Kristus. Melalui Roh-Nya, Kristus terus mengubah kehidupan orang percaya sehingga semakin serupa dengannya. Perubahan yang dikerjakannya begitu luar biasa sehingga para malaikat pun takjub dan bersukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena mereka menyaksikan orang-orang berdosa dipulihkan dan dipersiapkan untuk memuliakan Allah. Kekuatan gereja bukan terletak pada kesempurnaan anggotanya, melainkan pada kuasa Kristus yang bekerja di dalam mereka. Salib telah mengalahkan dosa dan iblis, sehingga selama kita tetap di dalam Kristus, tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dan memuliakan namanya. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Melalui Yesus Kristus, Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk hidup saleh. Melalui pengenalan yang semakin dalam akan Kristus dan janji-janjinya yang mulia, kita dimampukan untuk meninggalkan kehidupan yang dikuasai dosa dan dibentuk menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Pemberian Roh-Nya yang kaya, penuh, dan berlimpah akan menjadi seperti tembok api yang mengelilinginya, sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu mengalahkan kita. Kita dipanggil menjadi rekan sekerjanya dan membawa Injil kekal kepada dunia ini. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9-11, Rasul Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya adalah rekan sekerja Allah dalam membangun kerajaan-Nya. Allah adalah pemilik pekerjaan itu, sedangkan kita dipanggil untuk melayani dengan setia.
semua pelayanan dan kehidupan orang percaya harus dibangun di atas satu-satunya dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan bagaimana membangun iman, karakter, dan pelayanan agar semuanya berpusat pada Kristus dan menghasilkan kemuliaan Allah. Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diciptakan kembali dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah rancangkan. Perbuatan baik bukanlah cara untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari kasih karunia Allah yang sudah bekerja dalam hidup kita. Perubahan hidup orang percaya adalah kesaksian terbesar bagi dunia. Jika setiap orang mengasihi seperti Kristus mengasihi, banyak jiwa akan diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita menyerahkan hidup kepada Allah agar terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan dipakai sebagai alatnya untuk membawa terang bagi dunia ini, menyatakan kasih, kebenaran, dan kemuliaannya kepada dunia. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa perubahan hati dan karakter kami adalah pekerjaan yang menakjubkan dari Roh Yesus Kristus dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus, sehingga kami dapat menjadi terang dan mengabarkan Injil yang kekal kepada dunia ini. Banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.